Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhal Kolbi. Saya dari Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, saya ingin mempresentasikan tentang paper saya yang berjudul tentang konsentrasi revisi Undang-Undang KPK melalui analisis wacana Van Dijk di Twitter. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan bagaimana seorang Malcolm X sebagai aktivis hak asasi manusia di Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa the media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and this power because they control the mind of mass. Bahwa media adalah sebuah entitas yang besar di muka bumi. Media dapat membuat sesuatu yang salah menjadi benar atau sesuatu yang benar menjadi salah. Itu adalah kekuatannya. Karena itu media dapat mengontrol pikiran masyarakat di muka bumi. Baik, latar belakang masalah dalam paper kami adalah bahwa yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap mengalami persoalan serius setelah rancangan Undang-Undang KPK atau RUU KPK telah diketuk palu atau disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI pada Selasa 17 September 2019 dalam rapat paripurna. Sejumlah aktivis pemberantasan korupsi dan LSM turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi penolakan RUU KPK yang dinilai melemahkan ruang gerak KPK yang dapat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, maka ramainya perbincangan Undang-Undang KPK ada di berbagai media massa, dari media cetak, elektronik hingga media sosial. Terlebih dalam paper kami, platform media sosial Twitter sebagai salah satu sosial media yang mempunyai fitur trending topik sebagai salah satu tolak ukur banyaknya sebuah isu atau peristiwa diperbincangan oleh warganet. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana melihat kontestasi revisi Undang-Undang KPK atau RUU KPK nomor 30 tahun 2002 di dalam Twitter, lalu melihat bagaimana analisis wacana model Van Dijk ini dalam menganalisis platform Twitter tentang perbincangan RUU KPK nomor 30 tahun 2002. Metode penelitian yang kami gunakan bahwa jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian literatur, dan subjek dalam penelitian ini adalah pengguna Twitter yang menganggap persoalan revisi Undang-Undang KPK ini adalah sesuatu yang perlu diperbincangkan. Objek dalam penelitian ini adalah tanggapan warganet terhadap revisi Undang-Undang KPK. Data primer yang kami dapat adalah perbincangan warganet terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Lalu data sekunder yang kami ambil adalah berita atau informasi yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Metode analisis yang kami pakai adalah metode Van Dijk, di mana kerangka metode yang digunakan oleh Van Dijk adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Dari paper kami membuahkan sebuah hasil bahwa ada struktur makro, yaitu revisi Undang-Undang KPK atau RUU KPK. Superstrukturnya bagaimana munculnya perang cuitan atau tagar antar warganet yang pro dan kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK. Maka sempat muncul salah satu akun @menuwarteg yang mengiming-imingi giveaway pulsa senilai Rp50.000 untuk pro terhadap pemerintah. Maka dari data yang kami himpun ada hashtag yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan pemerintah. Lalu struktur mikronya, maka dalam kajian analisis wacana yang berkembang di Twitter melalui trending topik ini memiliki dua pandangan dalam menanggapi revisi Undang-Undang KPK. Meskipun perbincangan yang menolak revisi Undang-Undang lebih banyak dan bertahan lama dibandingkan dengan yang pro terhadap kebijakan revisi Undang-Undang KPK. Lalu kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa Twitter menjadi salah satu alat kontrol yang digunakan oleh masyarakat dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakannya adalah revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI. Bahkan selama 1 bulan kami menghimpun data, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan revisi Undang-Undang KPK melalui perang hashtag yang dilakukan oleh warganet terhadap revisi Undang-Undang KPK di Twitter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.